Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kembali di program Show Talk Show di Jabar News TV. Kami dengan Nur Hakim dari media online dan TV channel YouTube kebetulan dengan Bapak Nurdin untuk mengupas tuntas tentang terkait dengan bagaimana persiapan KPI dalam menyambut abad 21 dan era media baru. Nah, dan kami dengan Pak Nurdin dari Kapolri tapi Persib Bandung, kan apa? Gimana Kang Nurdin terkait dengan apa juga KPI kan? Bisa jelaskan dengan lebih detail? Oke, makasih Kang Hakim. Ini jadi KPI itu yang biasa didengar kita di masyarakat itu ada dua lembaga ya paling tidak. Pertama adalah kalau di lembaga luar itu ada yang dinamakan dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Itu KPI. Itu lembaga yang mengurus urusan tentang penyiaran berita, kemudian regulasi dan lain-lain. Itu mereka ya core-nya. Kemudian yang kita bicarakan hari ini adalah KPI di bawah bagian atau program dari perguruan tinggi Islam, yaitu singkatan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, terkait dengan KPI di STIP itu, KPI itu sudah lama berdiri. Dari pertama di STIP itu adalah pertama dulu ketika 1988 KPI STIP itu atau STIP itu awalnya hanya sebagai pondok pesantren tinggi yang dinamakan dengan PPT. Nah, kemudian berubah pada tahun 90 itu menjadi STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Syuhudin. Kemudian pada 1994 menjadi STAI, dari STIU kemudian ke STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian di sana ada punya dua prodi atau program studi. Yang pertama adalah KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan yang kedua adalah Tafsir Hadis. Nah, itu terkait dengan sejarah KPI STIP. Nah, kemudian apa yang diajarkan di KPI? Pada dasarnya kan tadi KPI itu juga bagian dari komunikasi. Ya, komunikasi itu sama dengan di perguruan tinggi yang lain, itu bicara tentang umum, tapi lebihnya di STIP itu adalah ditambahkan dengan bahasa penyiaran Islam.
karena ada di bawah kampus Islam gitu ya. Di KPI itu mahasiswa itu dibekali ilmu dan keterampilan untuk kepentingan syiar Islam atau kepentingan dakwah gitu ya. Penyiaran Islam adalah menyebarkan pesan-pesan keislaman begitu. Kemudian kalau kita bicara tentang penyiaran Islam menjadi bahasanya siaran Islam itu kan melibatkan media. Ada media radio, ada televisi, ada film. Kita punya web KPI Media, kemudian ada juga di teman-teman mahasiswa itu ada Diksi gitu. Dan juga lembaga-lembaga online yang lain yang memang nampaknya ini sangat menunjang terhadap kebutuhan mahasiswa untuk pas dia keluar dari KPI itu, lulus KPI itu, dia menjadi bisa dipercaya atau bisa siap saji di kalangan media luar. Bahkan ketika kita ada PPL ya, PPL itu kan ya praktek profesi di lapangan. Selama ini juga alhamdulillah sudah tersebar, ada di televisi, ada di media di koran-koran itu, mereka sudah diterima dengan baik dan belajar dengan baik di sana. Jadi sangat menunjang fasilitas yang kami sediakan, kemudian kami fasilitasi untuk pembelajaran mahasiswa supaya pas lulusnya itu adalah menjadi praktisi yang siap untuk diuji. Nah, kembali ke KPI ini kan, gimana dosennya? Alumni dosennya dosen dari KPI apa nih? Iya, kami otomatis karena memang visinya itu menjadi banyak melahirkan para praktisi, maka selain tadi ditunjang dengan mata kuliah yang menunjang, juga harus ditopang juga dengan dosen-dosennya. Dosen-dosennya ada yang expert bidang media ya? Ya, bidang media, kemudian juga ada intelektual komunikasi, kemudian juga ada praktisi kita hadirkan dari wartawan-wartawan yang sudah senior, dari Tribun, dari dulunya juga penyiar radio, dari orang-orang mantannya PR ya. Kemudian juga selain itu kita juga sering hadirkan praktisi hanya sekedar untuk memberikan ilmu di ruang-ruang atau di forum-forum yang sifatnya diskusi. Kita hadirkan dari Republika, kita hadirkan dari PR, kita hadirkan dari Tribun gitu. Para praktisi gitu. Karena saya meyakini itu kalau dia dibekali oleh hanya sekedar praktek, sekedar teori, memang tidak akan menunjang terhadap kemampuannya. Tapi kalau dia teori belajar beberapa jam, kemudian setelah itu praktek di lapangan karena dosennya juga praktisi, dia akan cepat jadi. Terus apa nih yang disiapkan oleh KPI Prodi STIPI ini nyambut abad 21 gimana? Oke. Apa nih yang abad 21 itu kan gini. Apa siapanya? Abad 21 itu ditandai dengan berbagai hal yang luar biasa. Ada media baru. Media baru itu New media ya? New media itu dulu dicetuskan oleh oleh Marshall McLuhan pada tahun 1969. Yang media baru, kalau ada bahasa media baru itu kan pasti ada lawannya. Ada lawannya media lama ya, media tradisional itu. Teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia. Kalau ada bahasa media baru itu kan juga ada media lama. Ya, media lama itu bagaimana? Media baru itu adalah digital, komunikasi digital, sedangkan media lama itu adalah media analog, seperti kayak koran ya. Iya. Jadi yang namanya media baru itu sebagai produk teknologi komunikasi yang yang dimensi melalui komputer digital. Nah, tahun 80-an kita, tahun 99 sebelum tahun 80-an, kita kan mengetahui media itu banyak berbentuk cetak, kemudian itu model analog, ada surat kabar, kemudian radio, TV, dan sinema. Hari ini teknologi digital itu yang berbasis komputer itu telah merubah media analog itu seperti surat kabar, radio, kemudian televisi, dan sinema, kemudian ada fax, kemudian ada mesin tip, alat pereka tiap detik itu atau perkembangan dengan posisi dunia digital ini. Dan ini adalah perkembangan dari dunia komunikasi. Inilah abad
abad new media. Media Wahiji ya. Dan abad 21 itu gitu. Abad 21 itu Typing mencetak karakter itu yang posisinya adalah seimbang. Kenapa seimbang? Di sana diajarkan ilmu agama, Al-Quran dan hadis, juga diajarkan yang namanya dengan keterampilan. Keterampilan hal-hal yang sifatnya tadi urusan dengan digitalisasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah yang harus dipunyai oleh mahasiswa, lulusan ataupun pelajar itu, dia punya kompetensi. Kompetensi itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dia berpikir kritis. Berpikir kritis itu ya dia tidak kuat melihat keadaan yang memang mengganggu stabilitas gitu. Kritis, kemudian dia berpikir kreatif, kemudian juga komunikatif ya. Kemudian kolaboratif, bisa bekerja sama. Jadi orang pintar saja memang tidak cukup sebenarnya. Ada orang yang pintar pegawai adalah cicingan gitu kan. Cicingan ada gitu kan. Tapi dia kalau itu susah. Gaul jembatan itu susah. Nah, memang itu artinya kurang potensinya. Nah, jadi orang yang hebat itu adalah kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Ketiga komponen itu: karakter, kompetensi, dan literasi. Cukup. Ya, Oke, bagi ini lah mahasiswa baru gimana? Apa nih? Buat para pengusaha ya baru TV untuk yang mahasiswa baru gimana? Ya, silakan mau yang mau ikut kuliah atau gimana? Ya. Promosi. Hari ini memang kita sudah menerima gelombang pertama. Kemarin diakhiri pada tanggal 15 Juni sudah testing. Alhamdulillah sudah banyak yang testing. Kemudian lulus semua. Sudah diumumkan lulus ya? Sudah lulus semua. Lulus karena memang sudah di sekolah sebelumnya. Dan sekarang itu kita akan testing pada tanggal 15 Juli ya. Gelombang kedua. Juli ya. Gelombang kedua, kemudian sampai gelombang ketiga itu testing pada tanggal 15 Agustus. Nah, silakan bagi saudara yang punya. Ya, silakan pemirsa bagi yang mau kuliah di kampus TV. Ya, yang punya saudara, yang punya teman, yang punya tetangga, silakan untuk bergabung. Ada besok? Ada besok. Insya Allah ada. Dari berbagai lembaga, dari Pemprov, dari Direksi, dari KIP, dari apalagi juga orang tua santunan. Jadi di sini insya Allah ada. Yang penting bisa disuruh kuliahnya bisa, dan juga kuliah itu sebenarnya kuliah biaya di STIP itu sebenarnya gini ya, dikatakan mahal juga tidak mahal enggak ya. Iya, lantaran juga ada orang-orang yang anak tukang beca, anak tukang tani, buruh juga bisa sanggup untuk kuliah di sini. Dikatakan murah juga tidak juga kan. Daerah KPI ya? Ya yang perguruan swasta Islam. Iya. Ini Givari, saya beda. Kalau dan Siliwangi itu ya. Banyak, pokoknya ada 133 di sini. Ini dua ya? Ketiga. Jabar Banten. Jadi memang banyak juga. Jadi menengah ke atas itu yang menyekolahkan di sini. Selain itu dari segi SPP-nya juga kan terjangkau. Yang bisa 2 kali bayar ya? Bisa berapa? Bahkan 3 kali ya. Sekarang itu kan ada yang dinamakan dengan UKT. UKT itu uang kuliah tunggal sebesar 2.450.000 per genap bulan. Murah kan? Murah besar. Per genap bulan. Per genap bulan. Silakan bagi yang mau genap bulan itu 2.450.000. Nah, itu pun adalah dengan dia plus membayar UTS, UAS, dan sidang-sidang lainnya. Dan juga wisuda. Murah stipend sebenarnya, herat lah aja. Ente kan boga anak, maksudnya boga anak yang masuk SMP juga kan sekarang masuk sudah berapa? Sudah minimal 4 juta, 5 juta, bahkan juga ada yang masuk kulit yang mahal besar kan? Sekolah-sekolah juga tingkat SMP juga ada sekitar 2 juta per bulan. Ini kan murah, tapi juga pendidikannya berkualitas. Begitu. Oke. Ya, makasih banyak. Demikian pembahasan dari Pak Nurdin Kushairi terkait dengan KPI dalam menyambut Abad Wahiji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abad Wahiji bersatu.
Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.